Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Chandra, NPM saya 21910000420082. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh kasus Undang-Undang Dasar 1945 yang berjudul Sulitnya Merealisasikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang pertama adalah jenis kebijakan. Diberi nama Gerakan Jihad Konstitusi, di mana di dalamnya terdapat 3 undang-undang yang telah didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh PP Muhammadiyah bersama sejumlah tokoh yang menjadi pemohon pengujian sumber daya air. Yang kedua, kasus ini Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu pasal yang hingga saat ini tak kunjung terrealisasikan sejak Indonesia merdeka. Hal itu bisa dilihat dalam sidang uji materi sejumlah undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Belakangan ini, MK memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang akhirnya berbuah pembubaran BP Migas 3 tahun yang lalu. Terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air turut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bagaimana realisasi dari kebijakan tersebut? Organisasi Kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah, dan sekelompok masyarakat yang menempuh jalan jihad konstitusi menjadi fenomena baru dalam dunia hukum Indonesia. Betapa tidak, cara jihad konstitusi yang mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi telah membuahkan hasil positif. 2 upaya yang telah membuahkan hasil, yang pertama melalui pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, yang akhirnya berbuah pembubaran BP Migas 3 tahun yang lalu. Teranyar, Jihad Konstitusi berhasil membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air beberapa waktu yang lalu. Berikutnya, terdapat 3 undang-undang yang telah didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, yakni yang pertama Undang-Undang Penanaman Modal, yang kedua Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan yang ketiga Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. Salah satu pemohon yang tergabung dalam jihad konstitusi bernama Marwan Batubara menegaskan uji materi dilakukan semata-mata untuk meluruskan undang-undang tersebut sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan mengedepankan peran negara dalam pengelolaan sumber daya yang akhirnya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Evaluasi, jadi kita bergerak dengan cara kita yang intinya adalah sama-sama mencapai cita-cita negara, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Jadi kami berharap jangan sampai gerakan seperti ini ditujukan untuk tujuan yang lain. Strategi yang sesuai menurut pendapat Anda? Menurut saya, upaya penguji sebuah perundangan tak semata meluruskan agar sesuai konstitusi, tetapi juga menegur serta mengingatkan DPR agar membuat undang-undang sesuai kepentingan rakyat dan konstitusinya. Selain itu, pemerintah diingatkan dalam menjalankan undang-undang tidak keluar dari jalur konstitusi atau konsisten. Selain menuntut konsistensi, pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah mesti menindaklanjuti putusan tersebut. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru. Pemerintah mesti membuat terobosan agar tidak ada kekosongan hukum. Begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat mesti sigap membuat undang-undang terbaru.
Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.